Kita subuh ini adalah para dermawan yang terancam masuk neraka. Jadi jangan dulu bulan siapa tahu justru kita yang termasuk dan kita tidak tahu diri kita. Karena bahaya. Yang di dalam ibu jangan dulu mengaji karena supaya dengar baik-baik. Jangan-jangan saya selama ini banyak menyumbang dan saya termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh ke 28 Ramadan, hari Jumat terakhir, tadi kita amalkan sebahagian sunnah Nabi, yaitu sujud tilawah. Cuma masukan dan harus dimintai persetujuan jamaah karena pasti Pak Imam sebenarnya mau daripada tanggung sedikit maju surah As-Sajdah diselesaikan di rakaat pertama, yang kedua juga Al-Insan. Tidak lama, kira-kira hampir 1 menit tambahannya kita berdiri, jadi sempurna. Sedikit saja, tapi mungkin jamaah ada yang pernah bilang sampai Imam terlalu panjang. Tapi kalau terus itu aman, Pak. Setuju Pak? Tambah sedikit, apalagi Pak Imam lancar dia bacanya. Jadi tambah lagi, walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani Israil sampai terakhir. Ya. Begitu juga alisan, ya, itu fu'alaihim billahi sekalian selesai. Supaya benar-benar kita mendapatkan sempurna ikut sunnah Nabi, sujud tilawah dan disunatkan membaca As-Sajdah rakaat pertama, Al-Insan rakaat kedua. Ya, tapi ini harus jamaah yang setuju karena nanti Pak Imam dikasih kentes motornya kalau terlalu panjang penghimpunan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu kami lakukan di masjid. Awalnya agak panjang. Saya bilang solusinya yang tidak tahan berdiri, jangan mengorbankan yang kuat berdiri, khusus Jumat. Jadi beliau duduk atau pakai kursi sehingga dia tambah pahala karena dialah yang menyiapkan yang lain, menyempurnakan sunnah subuh Jumatnya. Yang kedua, ini juga masukan sebelum Pak. Tadi lewat Kota Amal saya cari kiris, tidak ada. Ini sudah kebutuhan sekarang. Jadi setiap Kota Amal dan tinggal minta apa rekening minta ke bank langsung dikasih kode kiris. Insya Allah pemasukan Kota Amal bertambah karena sebagian orang sudah biasa lupa. Banyak jamaah lupa bawa uang kecil, tapi hampir tidak ada jamaah lupa bawa handphone. Sehingga di handphone bisa kiris. Kalau uang cash biasanya masih ada 2.000. Kalau kiris minimal 5.000 atau 10.000 ke atas. Malu-malu tong itu kiris pakai online lagi baru 2.000 ji. Nah, jadi ya siapa tahu 5.000 na salah tindis, na tambah dolnya 1. Alhamdulillah, saking berkah. Jadi sudah perlu ditempeli kiris setiap Kota Amal, di Kota Amal besar, di luar atau di pintu. Jadi ini karena sekarang kita menggalakkan memanfaatkan kedermawanan orang Indonesia sebagai negara yang paling dermawan di dunia, cuma lebih sering mengeluarkan pada hal-hal yang
pandangannya kasihan padahal tidak nyata. Misalnya manusia-manusia perak di jalan, pengemis di jalan, itu mereka orang kaya Pak, karena penghasilannya itu 300 sampai 500 ribu per hari. Jadi itu manusia perak itu bisa dapat 10 sampai 15 juta satu bulan. Dari mana itu uangnya? Dari bapak-bapak yang belum lunas cicilan motornya. Jadi orang miskin menyumbang orang kaya. Nah ini yang mau dipindahkan ke masjid dengan memudahkan seluruh pintu untuk berinfak, bersedekah. Kita mulai ceramah, belum penceramah ini Pak, pengantar dulu. Dermawan yang terancam masuk neraka. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu. Bu, ibu, kalau ada orang rajin sholat tahajud tiap malam, tapi tidak sholat subuh, masuk surga atau masuk neraka? Rajin sembahyang tahajud, tapi tidak sembahyang subuh, masuk neraka. Yang bagi ragu-ragu, karena pasti neraka karena tidak sholat subuh. Nah itu wajib. Rajin duha karena mau dapat rezeki, tapi tidak sholat duhur, neraka. Jadi kalau ada orang bagi-bagi sedekah, kasih takjil ke 1000 orang, itu kalau satu porsi 20.000 kan 20 juta. Kasih berangkat umrah, sedikit acara bikin undian, bangun masjid, tapi lupa bayar zakat hartanya, itu masuk neraka Pak. Padahal sumbangannya banyak, bisa jutaan, ratusan, miliaran, dan zakat yang hanya mungkin puluhan juta kalau orang-orang kaya, kalau dia tidak hitung dan keluarkan dengan tepat, itu dianggap tidak berzakat. Makanya ini kita perlu dibantu dari pengurus, dari UPZ, dan tenaga-tenaga penggiat zakat. Ini yang mau disosialisasikan. Jangan sampai ibaratnya pakai dasi, pakai jas, baru tidak pakai celana. Nah ini dasi aksesoris Pak. Kalau dia tidak pakai celana, bukan lagi diketahui, tidak ada mantung orang mau dekati. Kami minimal setengah gila ini Pak. Kalau jasnya rapi baru celananya ke bawah, biar celana dalamnya tidak ada. Itulah gambaran orang yang dermawan bagi-bagi sedekahnya tapi tidak mengeluarkan zakat. Celakanya dia anggap sudah zakatnya yang keluar. Kalau zakat itu nanti dihitung zakat kalau memenuhi 4 kriteria. Catat baik-baik ini. Tetap suara keluar atau tidak? Oh berarti dengar yang dulu nggak pulang karena perlu juga ini. Yang di rumah jangan dulu menonton televisi. Yang pertama, harta tertentu. Kedua, jumlah tertentu. Ketiga, waktu tertentu. Keempat, ini yang biasa salah, kepada orang tertentu. Jadi meskipun 1, 2, 3 sudah benar, jenis hartanya sudah oke, jumlahnya sudah cukup, waktunya sudah pas, tapi dia salurkan kepada yang bukan semestinya, batal zakatnya. Batal zakatnya. Jadi ini kita bahas yang 4 ini, kira-kira 7:30 lah. Saya panjang ini Bu. Kan libur Tommy pegawai ya, cuti bagaimana saya sengaja minta subuh dulu 8, jadi tidak langsung bilang cek apa itu namanya, cek log. Tidak, insya Allah mudah-mudahan kita supaya dapat sempurna pahala sekalian suruh harta tertentu. Jadi itu Islam tidak mau menghabisi orang dengan zakat, karena zakat itu janji Allah. 2, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, membersihkan, mensucikan jiwa dan harta.
sekaligus menumbuhkan harta yang tersisa. Itu bedanya zakat dengan pajak, Pak. Kalau pajak tidak ada pilihan, Pak. Pokoknya biar orang miskin kalau masuk di warung tetap 10%. Kapan terima gaji tetap 5% ke 7%, 11% sampai 15%. Orang yang banyak uangnya sampai 33%, 37%. Tapi kalau zakat, biar hartanya sudah cocok kalau tidak cukup jumlah, biar cukup jumlah kalau bukan jenisnya, sudah cukup jumlah dan jenisnya iya, tapi belum sampai waktunya, jadi tidak menghabisi, Pak, tidak sapu rata, tidak sapu rata. Saya kemarin menjemput zakat seorang ibu, perusahaannya itu namanya PT Sapu Rata. Ya, karena rekeningnya ada rekening memang atas nama PT Sapu Rata. Tahun lalu dia berzakat 80 juta zakat hartanya. Tahun ini meningkat sedikit, Pak, dari 80 juta menjadi 250 juta. Dari 3 miliar lebih sedikit saldonya menjadi 10 miliar. Itu janji Allah. Saya bilang, Coco Mantong ini memang perusahaan karena Sapu Rata namanya. Jadi rezeki itu masuk begitu. Saya bilang, kenapa banyak sekali zakat 10 tahun, Boy? Jadi bilang, saya juga tidak tahu karena nanti kunci saldo ini ada kan 10 miliar, maka keluar zakatnya 250 juta. Jadi zakat itu tutahhiruhum, mensucikan, wa tuzakkihim, menumbuhkan. Makanya disebut zakat. Zakat itu tumbuh, berkembang. Jadi tidak semua harta dizakati. Rumah yang bapak ibu tinggali tidak kena zakat meskipun harganya 10 M. Kendaraan yang bapak ibu pakai tidak kena zakat meskipun mereknya BMW, Mercy, Lexus, tidak kena. Emas yang kita beli dengan niat dipakai bukan dijual tidak kena zakat meskipun kikale mirahayati banyaknya. Sawah, ladang, empang yang tidak produktif, yang nganggur tidak kena zakat meskipun 100.000 hektar tidak kena. Jadi apa yang dizakati? Pertama, tabungan. Tabungan itu dulu atau uang, dulu dua jenis, emas dan perak. Yang kedua, emas. Yang ketiga, perak. Yang keempat, perdagangan. Yang kelima, pertanian. Jadi bukan sawahnya, Pak, pertanian. Yang keenam, peternakan. Yang ketujuh, perikanan. Yang kedelapan, temuan, rikaz, rezeki nomplok namanya, Pak. Yang kesembilan, penghasilan, profesi. Itu ji, Pak, tidak banyak. Nah, kita mulai satu-satu, itu jenisnya. Jadi tidak semua harta, makanya dibilang harta tertentu. Jadi ada orang kaya sedikit zakatnya, setengah kaya lebih banyak zakatnya. Jadi tertentu, karena zakat yang diambil itu yang produktif. Kalau yang mangkrak itu tidak kena zakat. Kalau pajak biar juga mangkrak, biar juga tanah tidak ditanami, tidak diapa. Kalau kita punya sertifikat banyak, bayar pajak setiap tahun. 3 tahun berturut-turut tidak bayar pajak, siap-siap sertifikatnya berubah. Nah, itu. Nah, ayo. Emas. Kalau kita punya emas 85 gram jumlah minimal, dimiliki 1 tahun, niat belinya tabungan kena zakat. Kenapa beli emas, Bu Haji? Banyak sekali. Kan tidak selamanya kodong bapaknya kuat kerja. Nah kalau tua maki, anak-anak sudah kawin, tidak ada sumber penghasilan,
ini mami emasku kujual sedikit-sedikit setiap bulan kalau butuh belanja. Itu namanya emas tabungan meskipun modelnya perhiasan. Karena banyak juga orang harta kok salah paham, dikira emas yang kena zakat emas batangan. Kalau perhiasan tidak, bukan perhiasan itu bukan bentuk, fungsi. Waktu kita beli niatnya apa? Saya beli emas ini untuk perhiasan jika tidak enak tong kalau pergi di pesta na polos badan. Jadi tidak dijual ki? Tidak. Nah, itu perhiasan. Meskipun bisa dijual. Tiba-tiba anak, suami atau istri masuk rumah sakit, tidak ada sama sekali uang, dijual emasnya. Tapi tujuan belinya bukan untuk itu. Ada mentong beli emas, kalau turunnya maska, beli cepat, weh turunnya maska. Naiki, dah jual lagi ya, itu namanya investasi. Kalau jumlahnya sudah 85 gram ke atas, keluarkan zakatnya 2,5% dari total. Kemarin ada sahabat dari Pelindo, Ustadz hitung zakat emas begini. Oh iya, masuk rekening, dikirim rekening Basnas, dia transfer 36.100.000 sekian ribu. Saya hitung berarti emasnya ini 1 kilo Pak. Ya, 1 kilo kan 1 gram sekarang 1,6 kurang lebih 1.600.000. Jadi dia punya emas ini 1.000 gram lebih kayaknya. Tapi sadar zakat dia keluarkan. Tidak mungkin emasnya 1.000 gram orang bilang untuk perhiasan semua ini mau dikaya sombaoku. Nah, sehingga ada angka 85 menurut Pak Profesor Kiai Haji Guruta Pariwajedi, kalau 85 gram emas ke atas keluarkan zakatnya. Karena biar kita bilang perhiasan agak sulit Pak diterima. Agak sulit cari orang beli emas baru, bukan dalam hati kalau ada apa-apa dijual. Karena emas itu memang barang yang paling produktif. Makanya berlian itu tidak kena zakat. Padahal mahal harganya. Karena berlian itu mahal harganya, tapi jualnya sudah sulit, harganya murah. Mana ada orang punya, ada berlian kecil harganya 1 miliar, begitu butuh uang bagi jual, tidak ada yang mau beli. Karena jadi dia bukan komunitas barang jual beli, itu berlian asli perhiasan. Ya, meskipun ada ulama yang bilang tidak mahal harganya nih, kena juga zakat. Cuma nilainya tidak ada. Ya, apa harganya yang tidak ada, nilainya tinggi kalau dipakai berlian, tapi kalau mau dijual tidak ada Pak. Karena tidak mungkin dia beli 1 miliar baru mau jual 200 juta. Nah orang juga mau apa ini 1 miliar, nah biar juga saya pakai berlian. Kalau saya pakai pasti curiga juga orang bilang berlian palsu. Itu nasibnya orang miskin Pak, biar aslinya pakai dikira palsu. Baru kalau pejabat biar palsu Pak, pasti tidak mungkin palsu itu, Eikner asli itu, padahal palsu tonji Pak, di Batam dibeli. Jadi gaya hidup. Nah kemudian perak, kalau perak 595 gram. Kalau dimiliki setahun, keluarkan zakatnya 2,5%. Ketiga, tabungan di bank, tabungan biasa, berjangka, deposito 1 tahun, atau disimpan di berangkas, di bantal, di bawah kasur, sama. Kalau sudah tersimpan dimiliki setahun penuh dan jumlahnya senisab, keluar zakatnya. Berapa nisabnya kalau uang? 2 pilihan. Boleh pakai nisab emas, boleh pakai nisab perak. Karena aslinya uang pada masa Nabi ketika turun perintah zakat, 2 mata uang, dinar emas, dirham perak. Kalau dinar 85 gram keluar 2,5, kalau dirham 595 keluar 2,5%. Nah kita punya uang bukan dinar, bukan juga dirham, kertas. Kalau begitu boleh kanan boleh kiri, kanan kiri oke kalau uang Pak.
Kalau pakai nisab emas, maka kalau tabungannya senilai 85 gram ke atas, 1.600.000 dikali 85 gram sama dengan 136 juta. Karena saya sudah kalkulator duluan, Pak. Jadi kalau tabungan kita 136 juta, keluar zakatnya 2,5%. Ya kalau 200 ya pasti di 200 karena 136 ke atas. Kalau pakai nisab emas. Saya mau pakai nisab perak. Perak itu 595 gram. Harga perak 17.500. Kali 595 10.412.000. Nah, kalau tabungan tak hari ini kita cek 10.500.000, keluar zakatnya 2,5% atau 262.500. Kalau 10.500.000, karena kalau 10 juta kan 250, kalau 500.000, oh bukan 251 juta 25.000 ya. Kira-kira 125.000 kalau 1.250 kalau 500. 12.500 Pak. Jadi 162.500. Kalau 10.500.000. Yang mana yang benar? Emas atau perak ukuran nisabnya kalau tabungan? Dua-duanya benar. Yang mana yang afdol? Yang mana yang baik? Baik kalau pakai perak. Dua manfaatnya. Pertama, kita lebih cepat dapat pahala karena bayar zakat. Kemudian kita lebih cepat didoakan. Yang ketiga, harta tak lebih cepat bersih. Yang keempat, harta lebih cepat tumbuh. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, banyak orang miskin yang bisa dibantu karena lebih cepat orang berzakat. Jadi bapak punya 10 juta, itu 20 juta, keluar 500.000. Kalau pakai zakat, lambat berzakat, nanti 136 juta baru keluar. Padahal jumlahnya sama aja Pak, sama-sama 2,5%. Tapi bisa nih kalau saya pilih emas, nisabnya Ustaz, bisa. Alhamdulillah, berarti belum Pak bayar zakat sekarang. Kenapa? Saya cek saldoku sekarang baru 135.999.000. Kurang 1.000. Kenapa? Bayar ke parkir tadi 2.000. Sekek dulu ini Pak. Saya pakai nisab perak. Jadi cek saldo jatuh tempo, bayar 2,5% dari berapapun saldo. Kalau 10 juta ke atas itu sudah kena zakat. Kalau pakai nisab perak, dan ini lebih cepat tumbuh. Karena orang kalau berzakat pasti tumbuh rezekinya Pak. Kalau kita belum lakukan, coba. Dan tidak usah tanya bilang begitu, apa benar begitu, yakin saja Pak. Masa kalau dokter kasih resep 3x1 kita tidak tanya, tidak bisa 1x3 dong. Jangan makan saja obatnya, karena ahlinya yang ngomong. Jadi kalau dokter kasih resep itu ahli, jangan protes-protes lagi. Kenapa dosisnya 2x1? Nah maukah saya 4x2? Jangan. Begini juga kalau Allah sudah bilang tumbuh itu kalau zakat, jangan bagi tanya bilang bisa gue tes dulu. Jangan bagi main tes Pak. Karena bukan Sarta Manggong yang bilang, Allah yang bilang, tutahhiruhum wa tuzakkihim, tumbuh, berkembang dan suci. Masa lebih percaya dokter daripada sama Allah? Jadi cepat pakai bayar zakat. Kalau sudah 10.500.000 saldo tak sebentar, bawa ke UPZ di sini. 10.500.000 berarti keluar zakatnya 262.500. Jadi keluarkan zakatnya itu. Jadi jumlah tertentu. Kalau pertanian, ya meskipun tidak ada petani di sini, setiap 20 karung keluar 1 karung. Jadi ingat-ingat kasih tahu ke keluarga tak besanta di kampung, 40 karung keluar 2 karung. Kalau 10 karung setengah karung, itu 5%.
Kalau jumlah nisabnya 650 kilogram gabah. Yang berikutnya peternakan. Nah, ini juga tidak terlalu kita singgung. Kalau kambing 40 ekor keluar 1 ekor. Sapi 30 ekor keluar 1 ekor. Ada hitung-hitungannya, ini saya tidak hafal mati. Onta kalau sudah 5 ekor keluar 1 ekor kambing. Dan ada hitungannya, tabelnya. Kemudian perdagangan, lain lagi perdagangan, lain tabungan, Pak. Kalau tabungan asal cukup nisab, hitung semua berapa tabungannya, keluarkan 2,5%. Perdagangan tidak, jumlah aset lancar ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional dan utang yang mau jatuh tempo, utang jangka pendek. Makanya Islam itu kalau kita berdagang kurang zakatnya. Saya punya uang 1 miliar, simpan di bank, berapa zakatnya? 25 juta. Saya ambil itu uangku di bank 1 miliar, saya dagang. Begitu saya berdagang, 1 miliar ini kuputar jadi aset lancar, dapat keuntung 300 juta. Maka uangku 1.300.000. Dikurangi biaya operasional, ada juga utangku, utang jangka pendek. Ternyata tinggal dihitung-hitung itu kurang. Totalnya setelah bersih, itulah yang dikeluarkan zakatnya 2,5%. Padahal sudah kugaji nih karyawan. Sudah gaji karyawan 1 tahun itu berapa bi karyawan? Mungkin ada bi 200-300 juta. 200 juta keluar gaji karyawan. Beli bensin kiri kanan operasional. Jadi lebih banyak terbagi dan sedikit zakatnya. Karena Islam mau jangan simpan uang, tapi berputar supaya banyak yang menikmati. Kemudian gaji. Nah, ini gaji. Gaji itu ada 4 pilihan nisab. Ada 4 pilihan. Pertama, nisab emas. Yaitu kalau nisab emas 136 juta. Jadi 136 juta itu kalau nisab emas dibagi 14. 136 dibagi 14, 9.700.000. Kenapa dibagi 14, Ustaz? Karena 14 kali gajian. Minggu lalu THR, bulan 6 gaji 13. Berarti yang gajinya 9.700.000 per bulan, kotor ini, kotor. Gajinya 9.700.000 itu bayar zakat 2,5%. Pilihannya 2, boleh setiap bulan, boleh di akhir. Aslinya di akhir, Pak, karena zakat itu kan haul. Cuma setelah di akhir ternyata banyak orang melanggar karena Ustaz, kalau 3 juta mahal dulu, makanya dibayar per bulan 250.000 kalau 10 juta gajinya. Sama aja, Pak, cuma setannya lebih besar kalau di akhir. Kalau lagi potong-potong isi tangan tak 250, aman. Kalau sudah dibayar setiap bulan, tidak bayar lagi di akhir. Kalau tidak di setiap bulan di akhir. Kalau pakai nisab emas. Nah, kalau nisab emas dipakai hari ini tidak banyak yang zakat. Karena gajinya nanti 9,7. Pejabat ini ada eselon. Yang kedua, nisab pertanian. Kenapa nisab pertanian? Dan ini yang lebih mendekati ke pas. Karena pertanian itu setiap panen bayar zakat. Makanya orang di kampung di Galesem 2 kali bayar zakat pertanian karena 2 kali panen. Kalau semangka tidak kena, ya, karena dia bukan makanan pokok. Jadi padi, jagung, gandum. Makanya jadi kajian itu bagaimana petani tembakau dengan petani ganja. Karena lebih mahal ya,
itu lagi dibahas apakah petani ganja bukan untuk sabu-sabu, tapi untuk obat bius di kedokteran, untuk alat medis. Kan sebenarnya ganja itu dibutuhkan, kan tidak bisa operasi orang kalau tidak ada obat bius. Cuma ada tuh orang sekarang tidak mau operasi, nah bius dirinya mas sabu-sabu, mengisap lem. Itu dia salah gunakan, makanya dibilang penyalahgunaan narkotika, karena narkotika dibutuhkan untuk medis. Jadi kalau nisab pertanian 650 kilogram. Kalau harga gabah 10.000 per kilo, berarti gaji 6.500.000 kena zakat. Kalau nisab pertanian. Yang ketiga nisab perak. 10.412 dibagi 14. Kalau pakai nisab perak Pak, asal gaji yang kena zakat. Jadi kalau emas tidak banyak yang bayar zakat. Kalau pertanian lebih mirip karena sama-sama panen. Kalau perak lebih cepat berpahala. Pilihan yang keempat, tidak kena zakat. Alasannya tidak ada pada masa Nabi. Pilih lagi salah satunya. Kalau kita mau pakai mazhab emas, boleh. Mazhab perak, boleh. Mazhab pertanian, boleh. Mazhab sekik, boleh. Dan memang tidak ada pada masa Nabi. Jadi kita tidak bisa harus tidak ada contohnya pada masa Nabi. Ya, silakan. Profesor Quraisy bilang kalau ada yang bilang tidak bayar zakat profesi penghasilan karena tidak ada pada masa Nabi, itu generasi yang terlambat lahir. Mestinya dia hidup pada masa Nabi. Memang zaman Nabi tidak ada karena tidak ada orang digaji. Tidak ada dokter digaji. Dokter itu kalau ke sana ada orang obati apa dikasihkan nih? Pisang. Kayak dulu guru-guru mengaji kalau minyak nggak bawa pulang. Sekarang tidak, main transfer. Apa yang tidak pakai uang sekarang? Dan bentor tidur di bentor apa? Ada mobil mogok, dendeng bisa minta tolong dorong saya mobilku, langsung lompat dia bilang doi. Oh ya, ayo dorong dulu, doi anjo. Jadi memang otak sekarang otak uang. Tabib, dokter, lawyer, penuntut umum, jaksa, polisi, tentara, juru tulis ya, juru tulis itu kan pegawai negeri. Kalian catat semua ini apa pelayanan masyarakat. Dulu satu-satunya yang digaji pekerja dan orang miskin, makanya tidak ada gaji pakai zakat dulu karena biasanya pekerja kebun, korma, penjaga jualan, bahkan ada yang digaji lebih awal namanya budak, dibeli. Sudah dibeli tidak digaji lagi. Makanya tidak ada profesi pada masa Nabi. Sekarang pakai uang. Dokter, 5 pertanyaan 350.000. Tapi dokter Pak, karena profesi merokok sudah berhenti loh. Olahraga malas, makan sayur tidak pernah, begadang rutin 350.000. Belum tebus tanda tangan. Kalau tanda tangan di dokter ada resep di luar. Tapi tidak bisa diambil orang lain. Ustaz begitu tanya-tanya, merokok Pak? Tidak, karena saya bukan dokter. Tapi kalau dokter berdiri di sini baru marah-marah, jangan merokok apa setengah jam. Tidak ada juga yang kasih amplop karena bukan juga profesinya dia berdiri di sini. Kalau ustaz lain tuh profesinya. Di mana ada apa pengajian biasanya kalau pulang dikasih. Entahlah sebentar. Jadi begitu. Makanya profesi hitung baik-baik penghasilan kalau mau cepat masuk surga samakan dengan tabungan, pakai di perak. Setiap terima keluarkan 2,5%. Langsung dikeluarkan boleh, disimpan boleh. Saya begitu Pak, ada Ustaz sehingga di rumah sehingga ada sedikit untuk Ustaz. Kalau dikasih sekian 2,5% pisahkan. Biar 100.000 Pak, 2.500 bukan milik kita. Kumpul, ada banyak satu bulan kasih basnas, kasih orang miskin karena kasih tetangga yang bermasalah. Itu Pak. Jadi profesi.
Yang berikutnya waktu. Kalau tadi jumlah, waktu 1 tahun kalau tabungan, setiap panen kalau pertanian, gaji boleh pilih mau tabungan, mau perdagangan sekali setahun atau tabungan atau pertanian setiap gajian. Perdagangan sekali setahun, ternak sekali setahun. Jadi biar 40 ekor kambing tak keluar di 1 bulan berternak belum kena zakat 1 tahun. Rikas itu aslinya barang temuan Pak. Dulu perang sama kafir, kali orang kafir emasnya banyak, nah kasih sembunyi di bawah tanah timbun. Ditemukan orang Islam, ya Rasul, saya temukan emas. Kata Nabi, keluarkan zakatnya 20%, sisanya milikmu. Jadi itu karena tidak diusahakan, langsung ditemukan. Tiba-tiba kayaknya mencurigakan ini. Ragu-ragu dia bilang, apakah orang habis buang air dan hatimu? Ternyata emas. Nah, diambil. Itu 20%. Jadi rezeki nomplok namanya. Dan tidak pakai haul, begitu ditemukan. Kalau bapak-bapak pergi jalan sehat, ada kupon, tiba-tiba naik undian tak dapat mobil. Itu hasil kerja keras atau rezeki nomplok? Keluarkan zakatnya 20%. Jadi tiba-tiba dapat undian motor. Berapa harganya motor? 25 juta. Keluarkan zakatnya 20%. Ustaz, banyak duit. Kenapa gigi? Nah, bukan juga diusahakan daripada bukan kita dapat itu motor kan? Coba, siapa yang berat berzakat, nah bukan yang diusahakan. Jadi kalau dapat rezeki nomplok, keluarkan 2,5%. Anu menemukan di jalan dia temukan cincin, dicari bolak-balik. Kenapa? Tidak ada namanya ini cincin. Coba-coba umumkan siapa yang merasa kehilangan cincin di daerah ini. Jangan sebut ciri-cirinya. Ada yang datang modelnya begini. Saya punya lah nonton itu kalung kalung maharnya bapak. Berarti salah kecapuk karena cincin ini bukan kalung. Berarti mau mengaku ini tembak-tembak kalau pasti kalung ambil ini. Tidak ada yang punya milik kita. Keluarkan zakatnya 20%. Dan jangan berat Pak, karena bukan kita punya anu didapat ji. Ini biar anu didapat, mau tonjil lagi ambil semua. 20%. Anakku mau dilamar. Contoh, saya perkiraanku kira-kira ini uang padaitnya ini 200 juta. Begitu ngomong utusan dia bilang, kami dititipi amanah uang belanja 2 miliar. Sesuai rencana atau di luar perkiraan? Di luar perkiraan. Saya rencana aku kalau dapat 200 juta, saya keluarkan zakatnya 2,5% ini. Saya keluarkan recik-reciknya karena belum sampai haul. 2,5% berarti keluar 5 juta. Keluar 5 juta masih ada 195. Begitu ternyata tiba-tiba bukan 200 juta seperti ekspektasi, tapi malah 2 miliar. Berubah pikiran. Jadi banyak rencana 5 juta, jika lo kasih keluar ke 20% berarti 400 juta. Berat. Padahal mestinya kasih keluar 400. Kenapa? Kalau keluar 400 masih ada tersisa berapa Ibu? 1,6. Rencana semula tadi yang tersisa 195 juta. Kita mau pilih mana? Yang 195 juta atau yang 1,6 M? Kenapa orang berat berzakat? Karena yang dia pikir yang keluar, tidaklah pikir yang tersisa. Mestinya jangan berubah pikiran, kasih keluar 400 ribu kalau 2 M. Kenapa? Karena ternyata lebih banyak yang tersisa daripada yang kau hayalkan sebelumnya. Tapi banyak kebutuhan, bagaimana bisa banyak kebutuhan? Dari rencana semula 190 juta di mau dipakai. Ini 1,6. Jadi jangan berubah pikiran ketika tiba-tiba kaya. Tiba-tiba kaya, jangan berubah. Jadi keluarkan rezeki nomplok itu. Beda kalau dari awal direncanakan. Kalau mau di uang padai 1 M, nah itu lain. Ini tidak diduga memang. Rezeki nomplok. Dapat undian BMW dari BCA,
keluarkan karena tidak direncanakan. Jadi itu Bapak Ibu, kalau cukup bisa terakhir, kepada orang tertentu ini yang biasa bermasalah. Uang tabungan berapa tabungan, Mak? 2 miliar. Zakatnya 50 juta. Ambil 50 juta. Alhamdulillah kita berzakat. Dia baca-bacai. Baru dia kasih masuk di Masjid Babul Hidayah, nyumbang 10 juta. Kasih masuk di Masjid Nurul Jihad 10 juta. 5 masjid kasih, baru dia sujud syukur, alhamdulillah zakatku sudah tersalur. Tidak membayar zakat namanya, karena salah sasaran. Jadi zakat itu tidak boleh untuk pembangunan masjid. Surat At-Taubah ayat 60. Makanya kalau ada orang bayar zakat, zakatku diterima pengurus masjid, baru pakai membangun masjid, di samping zakatnya tidak sah, pengurus masjid yang begitu juga digeret nanti di neraka kalau dia tidak kembalikan di dunia. Surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk fuqara, fakir. Orang ini. Wal masakin, orang miskin. Wal amilina alaiha, amil yang bekerja. Jadi bukan wal amilina alaiha. Apa itu alaiha? Beban, dapat beban, berarti dia bekerja penuh waktu mengurus ini. Kalau ada SK-nya sebagai amil dari Basnas, baru dia ada di zakat ini hari, iya. Siapa yang masuk ya, Pak, itu baik-baik nak, iya. Tidak ikut. Begitu selesai datang terkumpul minta juga bagian. Ini bukan amilina alaiha, tapi amilina alaiha. Orang Bugis bilang alaiha, itu tidak berhak. Jadi jangan karena ada namanya desa baru jatahku, tidak, harus alaiha. Yang keempat, wal muallafati qulubuhum, muallaf, perlu dibujuk hatinya. Yang kelima, wa firriqab, budak. Ya, ada TKI terlantar, mau dipulangkan, zakat terlibat. Ada pembantu tidak digaji sama bajikannya, baru ditahan lagi KTP-nya, bisa kita bebaskan, Pak, supaya berhenti. Kenapa ditahan? Ada utangnya, pernah curi emasku, baru berjanji, itu dibayarkan saja baru bebas. Itu namanya budak. Wal gharimin, orang yang berutang untuk kebutuhan pokok atau untuk agama, diangkat jadi ketua ya pembangunan masjid. Sementara dikerja, dana masuk tidak ada, tukang minta digaji. Terpaksa karena tanggung jawab, siri ini dia berutang. Utang dulu 30 juta karena gaji tukang kalau mau dibayar. Tidak ada yang lain pengurus tahu. Tahun berikutnya sudah saya capek nih kapan-kapan menagih itu yang kasih gaji utang. Nah tulis di Facebook, ketua pembangunan kuras siri berutang tidak bayar. Ada kuliah postingan di Facebook berutang di pagi. Apa itu Pak Ji? Sebenarnya malu-malu bilang pernah tukang mau butuh uang, nah tidak ada dana kas, saya berutang. Itu diambilkan dari dana zakat. Karena bukan untuk dirinya berutang, itu namanya gharim. Ada juga di Facebook ditagih, ditulis namanya. Kenapa utang? Tuh ganti mobilku itu kan lagi trek itu mobil listrik. Ini cicilanku jatuh tempo, tidak, itu bukan gharim namanya Pak, garing. Jangan dibantu. Kalau begitu Pak, jual ke lagi itu mobil karena gaya hidup. Yang keenam, yang ketujuh, wa fi sabilillah, pejuang. Dulu perang, jadi kalau uang zakat dikirim ke Palestina itu boleh. Kemudian di Indonesia tidak ada perang, maka termasuk fi sabilillah itu penceramah yang tidak meminta, penceramah yang tidak menerima. Atau dia lagi yang biayai, ceramah di Gusum Peda, saya dia bagi juga terigu, ceramah di Buntusu dia bawa mie, ceramah di Malino dia bawa minyak goreng bagi-bagi. Ini perlu dikasih dana zakat supaya ceramahnya semakin semangat. Kalau penceramah di kota jangan nih Pak, karena dibiayai oleh pengurus masjid. Ada betul lagi ceramah, penceramah baru ditanya, ada jadwal tak, dia tanya berapa tarifnya, ini penceramah pakai beli balis yang begini.
merusak roh dakwah. Dia jadi berbuat, orang menganggap semua penceramah begitu. Jadi kalau ada penceramah tanya tarik, kasih tahu ustaz, terakhir mati ku panggil, karena ternyata kita bukan penceramah, kita panitia. Kan panitia gitu yang biasa tanya-tanya, berapa boleh kasih ke ustaz? Memang panitia begitu, karena dia mau menyesuaikan. Tapi kalau penceramah jangan, karena bukan kita panitia. Nah, jadi kalau di kota kasih kedua dana zakat ustaz, kenapa? Saya pendakwah, fisabilillah saya jangan begini, kita pasang tarik kalau dipanggil ceramah. Jadi fisabilillah betulan. Guru-guru mengaji yang 1 kali 1 tahun kalau ndak apa, itu kan bisa kapik terang muridna. Itu lagi nah bagi-bagi tonji lagi. Tukang mandi jenazah yang kalau mau dibawa dipanggil memandikan biasa 3 mobil bersama mau jemput. Begitu selesai memandikan tidak ada yang antar, hilang lagi sendalnya. Selesai itu biasa kalau pejabat meninggal itu datang mobil dinas mana nih anu pemandi katanya kumpul di Masjid Babul Hidayah. Ada yang jemput Pak, karena banyak yang mau jadi pahlawan. Tapi kalau selesai memandikan tidak ada yang ngurus. Itu pemandi jenazah itu mirip-mirip keranda mayat. Kalau ada orang mau meninggal cepat itu datang ambil jemput itu keranda ya. Kalau sudah dipakai, kadang-kadang tinggal 2 hari di situ tidak ada mau bawa pulang. Nah ini pemandi jenazah itu marbot masjid. Jadi boleh dana zakat kasih masuk masjid. Pak ada dana zakat ini 50 juta masjid. Nah pengurus masjid jangan masuk di kas pembangunan, tapi gaji imam masjid, honor imam masjid, honor tukang bersih, itu honor tukang parkir. Anak-anak biasa ada anak-anak remaja kalau selesai mati sholat keluar rapi ini tuh sendal kan menghadap keluar semua. Nah itu perlu juga itu fisabilillah. Yang tidak meminta honor dari dana itu boleh, tapi jangan dana zakat beli AC, beli karpet, beli apa, jangan. Tapi kalau ada nih UPZ, gampang begitu ada dana zakat, terima pengurus, serahkan ke UPZ. Sebaliknya ada orang datang, tidak ada pengurus UPZ ini karena lagi menunggu zakat fitrah. Ada dana impa ini, dana zakat 5 juta, dana impa 5 juta. Impaknya kasih pengurus karena bisa dipakai lagi untuk operasional. Zakatnya UPZ baru disalurkan. Jadi tidak boleh macam-macam kalau zakat. Dan yang ke-8 benis sabil, ibnu sabil, musafir. Nah di luar dari itu tidak boleh Pak, jangan ditambah-tambah. Wal karpeti, wal mimbari, wal listriki, wal sekretarisi, wal ketua pengurusi, tidak boleh. Jadi karena dulu-dulu begitu di masjid-masjid sebelum ada undang-undang zakat fitrah itu yang dibagi-bagi, zakat harta dipakai membangun atau pengurus. Biasa dibilang itu kalau zakat harta dan lain atau ngambil kah? Oh tidak Pak, tetap amil itu dapatnya 1/8, mau zakat fitrah atau zakat harta. Nah saya kira ini yang saya sampaikan. Setelah ceramah ini kita salat suruh ya, boleh sendiri-sendiri karena ini sudah masuk waktu suruh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.